Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmi Adewia dengan NPM 23120111391. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum perundang-undangan tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang pengesahan Protokol Manila tahun 2010 untuk amandemen Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan juga Dinas Jaga Bagi Pelaut tahun 1978. Nah, di sini saya menjelaskan. Untuk pada awalnya, tahu nggak sih apa itu Undang-Undang Ratifikasi tentang Pengesahan Protokol Manila tahun 2010 ini? Nah, untuk tentang pengesahan Protokol Manila tahun 2010 dalam amandemen Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan juga Dinas Jaga Bagi Pelaut tahun 1978, Undang-Undang ini meratifikasi Protokol Manila pada tahun 2010, yang mana merupakan amandemen terhadap STW Convention 1978 atau International Convention on Standard of Training, Certification and Watchkeeping of Seafarers. Nah, konvensi STW ini adalah standar internasional yang mengatur kompetensi dan juga kualifikasi pelaut di seluruh dunia. Nah, undang-undang ini disahkan pada tahun 2023 yang karena hal ini juga untuk menunjukkan adanya komitmen Indonesia untuk tetap dalam memenuhi standar internasional dan juga industri maritim dan melindungi kepentingan pelaut Indonesia di pasar global. Baiklah, yang pertama ada materi tentang latar belakang konvensi STSW. Yang pertama itu ada konvensi asli pada tahun 1978. Dikeluarkan oleh Organisasi Maritim Internasional atau IMO, konvensi ini menetapkan standar minimum global untuk pelatihan, sertifikasi, dan juga pengawasan pelaut guna memastikan keselamatan navigasi, pencegahan, dan juga pencemaran laut, serta perlindungan kehidupan manusia di laut. Pada Protokol Manila tahun 2010, amandemen ini memperbarui konvensi asli untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, resiko baru, serta adanya peningkatan standar kompetensi pelaut. Nah, protokol ini mulai berlaku secara internasional pada tanggal 1 Januari 2012. Nah, dari penjelasan singkat tadi, kita dapat menarik kesimpulan sedikit nih, bahwa undang-undang ini dibutuhkan oleh para pelaut Indonesia yang ingin bekerja lebih lanjut di kapal internasional. Undang-undang ini dibutuhkan banget karena adanya standar pada kapal asing internasional yang mana adanya standar sertifikasi dan juga pelatihannya. Nah, adanya undang-undang ini dapat diambil bahwa para pelaut Indonesia dapat mengambil sertifikatnya itu, yang mana sertifikat tersebut dapat diakui oleh dunia dan para pelaut Indonesia dapat bekerja di bidang internasional. Hal ini dapat diambil kesimpulan, tanpa ratifikasi ini sertifikat pelaut Indonesia tidak diakui dunia, yang mana jika tidak diakui dunia berarti para pelaut Indonesia ini tidak dapat bekerja di luar negeri. Penjelasan selanjutnya yaitu ada beberapa aspek penting Protokol Manila tahun 2010 tentang amandemen Konvensi STSW tahun 1978. Yang pertama itu ada peningkatan standar kompetensi dan juga pelatihan, yang mana amandemen ini memperbarui standar kompetensi untuk mengakomodasi teknologi baru dan juga memperkenalkan persyaratan serta metodologi baru untuk pelatihan dan juga sertifikasi para pelaut, yang mana hal ini dapat memastikan bahwa pelaut terlatih dan juga dengan teknologi yang terkini. Yang kedua, itu ada pengaturan jam kerja dan juga istirahat, yang mana Protokol Manila 2010 untuk amandemen Konvensi STSW 1978 ini menjelaskan bahwa secara spesifik persyaratan terkait dalam jam kerja dalam periode istirahat bagi perwira yang berdinas jaga dan untuk mencegah kelelahan yang dapat membahayakan keselamatan para pelayaran. Yang ketiga, itu ada pencegahan penyalahgunaan alkohol dan juga narkoba, bahwa pada amandemen dan juga Protokol Manila tahun 2010 ini menetapkan pembatasan spesifik pada kadar alkohol dalam darah dan juga napas, serta pencegahan penyalahgunaan obat-obatan terlarang di dalam kalangan pelaut dan juga selama masa pelayaran. Yang selanjutnya ada standar kesehatan dan juga medical fitness, yang mana hal ini menetapkan adanya standar medical fitness yang jelas bagi para pelaut untuk memastikan mereka yang secara kesehatan menjalankan tugas di kapal. Dan yang terakhir itu ada mekanisme pengawasan dan juga
verifikasi. Hal ini meningkatkan mekanisme untuk menjalankan ketentuan konvensi STSW oleh administrasi negara bendera flag state dan juga negara pelabuhan atau port state, yang mana dalam hal ini dapat memastikan bahwa kepatuhan terhadap standar internasional. Adapun isi utama dalam undang-undang ini terdiri dari 5 pasal. Pasal yang pertama yaitu pengesahan protokol yang mencakup amandemen pada aturan pelatihan, sertifikasi, dan juga pengawasan pelaut, serta termasuk persyaratan kapten, perwira, dan juga awak kapal. Pasal kedua yaitu ketentuan bahwa protokol ini menjadi bagian dari hukum Indonesia. Pasal ketiga mengatakan bahwa kewajiban pemerintahan Indonesia untuk menerapkan standar STSW yang diperbarui seperti pelatihan wajib dalam keselamatan, pencegahan pencemaran, dan juga penggunaan teknologi modern. Pasal yang keempat yaitu penegasan bahwa ratifikasi ini mengubah ketentuan lain dalam konvensi asli yang masih berlaku. Dan pasal yang kelima yaitu penutup tentang termasuk tanggal berlakunya undang-undang tersebut. Adapun dampak dan juga implementasinya, yang pertama, implementasi dari undang-undang tersebut, pemerintahan Indonesia melalui Kementerian Perhubungan bertanggung jawab untuk menegakkan aturan ini, termasuk inspeksi kapal dan juga sertifikasi pelaut, yang mana pelanggaran dapat dikenai sanksi sesuai dengan hukum nasional dan juga internasional. Dalam manfaatnya, meningkatkan standar keselamatan pelayaran Indonesia, memfasilitasi pengakuan sertifikat pelaut Indonesia di tingkat internasional, dan juga mendukung industri maritim nasional yang berkontribusi signifikan terhadap ekonomi seperti ekspor dan juga pariwisata laut. Dalam status globalnya hingga saat ini, lebih dari 160 negara telah meratifikasi Protokol Manila 2010 yang menjadikannya sebagai standar universal untuk industri pelayaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus dalam penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 meratifikasi Protokol Manila 2010 yang memperbarui standar konvensi STSW 1978. Yang pertama yaitu ada kasus inspeksi kapal yang gagal dalam memenuhi standar sertifikasi pelaut dalam bentuk hipotesis berdasarkan laporan IMO 2022. Pada singkatnya, sebuah kapal kargo Indonesia berlayar dari Jakarta ke Singapura. Selama inspeksi rutin oleh otoritas pelabuhan seperti Port State Control di Singapura, ditemukannya bahwa beberapa pelaut tidak memiliki sertifikasi kompetensi yang diperbarui sesuai Protokol Manila 2010. Nah, seperti pelatihan wajib dalam pencegahan pencemaran minyak atas simulasi darurat. Dalam penerapan undang-undangnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tersebut, kapal dilarang berlayar hingga sertifikat diperbaiki. Nah, pemilik kapal dikenai denda dan kapal diwajibkan menjalani audit ulang oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) Kementerian Perhubungan RI. Dampaknya, hal ini mencegah resiko kecelakaan seperti yang terjadi dalam kasus nyata Titanic meski sebelum STSW dan memastikan kepatuhan global. Pada tahun 2022, IMO melaporkan bahwa Indonesia telah meningkatkan kepatuhan STSW dari 85% menjadi 92% setelah ratifikasi protokol serupa. Yang kedua, itu ada kasus pelatihan ulang pelaut setelah amandemen, yaitu tentang kasus program sertifikasi di Indonesia pada tahun 2021 sampai tahun 2023. Yang mana secara singkatnya, seorang kapten kapal tanker di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, mengikuti program pelatihan ulang setelah Protokol Manila 2010 diterapkan. Pelatihan ini mencakup simulasi keamanan siber kapal dan juga pengolahan resiko terorisme, yang merupakan tambahan baru dari Protokol 2010. Dalam penerapan undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 mewajibkan semua pelaut Indonesia untuk dapat mengikuti pelatihan ini setiap 5 tahun sekali, dengan sertifikat dikeluarkan oleh lembaga terakreditasi seperti Politeknik Pelayaran. Jika tidak, sertifikat mereka dicabut dan mereka tidak boleh bekerja di kapal internasional. Pada dampaknya, pada tahun 2023, lebih dari 5.000 kapal pelaut Indonesia telah disertifikasi ulang melalui program ini. Nah, hal ini dapat meningkatkan keselamatan, dan kasus serupa yang terjadi di Filipina, di mana ratifikasi protokol mencegah kecelakaan kapal yang menyebabkan 10.000 korban pada tahun 2010.
Baiklah, kesimpulan dari materi ini yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pengesahan Protokol Manila tahun 2010 yang mana amandemen Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan juga Dinas Jaga bagi Pelaut tahun 1978. Hal ini berguna untuk dibutuhkan agar sertifikat pelaut Indonesia itu dapat diakui secara internasional dalam pelaut Indonesia dapat bekerja di kapal asing internasional. Tanpa ratifikasi ini, hal ini bermakna bahwa sertifikat pelaut Indonesia itu tidak dapat diakui oleh dunia. Yang mana jika hal itu terjadi bahwa pelaut Indonesia itu tidak bisa bekerja di luar negeri. Yang mana implikasi bagi Indonesia itu sangat penting. Yang pertama, itu ada pengakuan internasional terhadap sertifikat pelaut Indonesia tetap berlaku. Yang kedua, pelaut Indonesia dapat terus bekerja di kapal asing. Yang selanjutnya, meningkatkan kualitas SDM maritim Indonesia dan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemasok pelaut terbesar di dunia. Mungkin materinya dapat disampaikan cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.